Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmana Fauzia dengan NIM 2404060008. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Kimia Dasar dan KAD. Baik, di sini saya akan sharing untuk pembahasan soalnya. Oke, baik. Di sini saya akan membahas beberapa soal UTS, KAD, dan kimia dasar. Soal pertama, seorang laboran menemukan larutan bening tanpa label saat membersihkan lemari bahan kimia di laboratorium. Menurut laboran tersebut, botol tersebut berisi campuran kation golongan 1 dan 2. Apa langkah awal yang harus dilakukan laboran untuk memastikan bahwa di dalam larutan tersebut ada campuran kation golongan 1 dan 2? Larutan diuji dengan dan memperoleh hasil sebagai berikut. Ditambahkan HCl, encer, terbentuk endapan putih, endapan disaring dan dicuci, filtrat, kemudian diuji dengan H2S dalam suasana asam, terbentuk endapan hitam, endapan putih hasil HCl diuji lebih lanjut, sebagian larut dengan air panas, larutan diuji dengan K2CrO4, terbentuk endapan kuning cerah. Sisa endapan ditambah NH, encer, terbentuk endapan hitam dari langkah 2 diuji dengan larutan NH4OH dan garam amonium sebagian larut dan membentuk larutan berwarna hijau kebiruan. B. Simpulkan kation apa saja yang terdapat dalam larutan serta reaksi identifikasi yang digunakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, untuk jawaban yang A, langkah yang dapat kita lakukan yang pertama penambahan HCl, encer, terbentuk endapan putih menandakan adanya kation golongan 1 seperti Ag+, Pp2+, atau Hg22+. Yang kedua, filtrat diuji dengan H2S dalam suasana basah, terbentuk endapan hitam menandakan adanya kation golongan 2 seperti Pp2+, Cu2+, Cd2+, Pp Bi3+, Hg2+. Yang ketiga, pengujian lanjut terhadap endapan putih. Hasil dari HCl, sebagian endapan dilarutkan dalam air panas, kemudian ditambah K2CrO4, muncul endapan kuning cerah, menandakan adanya Pb2+, membentuk PbCrO4, sisa endapan ditambah NH3 encer, terbentuk endapan hitam, kemungkinan Hg22+ karena Hg2Cl2 plus NH3 menghasilkan Hg plus Hg NH2Cl warna hitam. Yang keempat, endapan hitam dari uji H2S diuji dengan NH4OH dan garam amonium. Sebagian larut dan membentuk larutan hijau kebiruan menunjukkan adanya Cu2+, terbentuk berwarna biru. B. Simpulan kation yang terdapat dalam larutan. Pp2+ terbentuk endapan putih dengan HCl, terbentuk endapan kuning dengan K2CrO4 menghasilkan PbCrO4. Yang kedua, Hg22+, endapan putih berubah hitam dengan NH3, indikasi Hg2Cl2 menghasilkan Hg plus Hg NH2Cl. Yang ketiga, Cu2+, endapan hitam dengan H2S larut dalam NH4OH dan membentuk larutan biru menghasilkan kompleks amina Cu2+. Dapat disimpulkan bahwa kation golongan 1 terdiri dari Pb2+ dan Hg22+. Untuk kation golongan 2 Cu2+. Selanjutnya, soal kedua, itulah derajat disosiasi harga alfa larutan berikut. Yang A, 1,00 molar larutan asam asetat dengan Ka 1,0 kali 10 pangkat min 5. Ka dan C-nya sudah diketahui bahwa Ka-nya 1,0 kali 10 pangkat min 5, C-nya sama dengan 1,00 molar. Kita bisa dapat menggunakan rumus alfa sama dengan akar Ka dibagi C sama dengan akar 1,0 kali 0
kali 10 pangkat min 5 dibagi 1,00 sama dengan akar 1,0 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 3,16 kali 10 pangkat min 3. Soal B, 1,00 molar larutan asam asetat dan 0,1 molar larutan natrium asetat. Kita bisa menghitung konsentrasi H+ dulu dengan rumus Ka kali konsentrasi Ha dibagi konsentrasi amin sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 5 dikali 1,00 dibagi 0,1 sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian kita bisa mendapatkan alfanya sama dengan konsentrasi H+ dibagi konsentrasi Ha awal sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 1,00 sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 4. Soal C, mengapa hasil perhitungan A dan B berbeda? Karena pada larutan B terdapat efek ion bersama dari natrium asetat yang menekan disosiasi asam asetat berdasarkan prinsip Leketelier. Akibatnya nilai alfa menjadi jauh lebih kecil. Oke, baik. Selanjutnya soal ketiga, hitung pH larutan berikut. Soal pertama, 75 mili HCl 0,1 molar ditambah 50 mili HNO3 0,05 molar. Kita bisa menghitung molar dari HCl terlebih dahulu. 0,075 kali 0,1 sama dengan 0,0075 mol. Kemudian hitung mol HNO3 sama dengan 0,050 dikali 0,05 sama dengan 0,0025 mol. Total H+-nya 0,0075 plus 0,0025 sama dengan 0,010 mol. Volume totalnya 0,125. Kemudian kita menghitung konsentrasi dari H+ sama dengan 0,010 dibagi 0,125 sama dengan 0,08 molar. Kemudian kita hitung pH-nya sama dengan min log 0,08 sama dengan 1,1. Soal yang kedua, 50 mili NaOH 0,01 molar ditambah 50 mili NH3 0,1 molar Kp sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Kita menghitung molnya NaOH menghasilkan 0,0005 mol, NH3 menghasilkan 0,005. Kemudian reaksinya NH3 plus OH- menjadi NH2- plus H2O. Terbentuk NH4 plus sama dengan 0,0005 mol. Kemudian kita hitung pOH sama dengan PKB plus log konsentrasi NH4 plus dibagi konsentrasi NH3 sama dengan 5 plus log 0,0005 bagi 0,0045 sama dengan 5 plus log 0,111 sama dengan 5 min 0,95 sama dengan 4,05. Kemudian kita hitung pH-nya 14 dikurangi 4,05 sama dengan 9,95. Yang C, 100 mili CH3COH 0,1 molar ditambah 10 mili NaOH 0,05 molar. CH3COOH kita cari dulu molnya, dihasilkan 0,010 mol, kemudian NaOH 0,005 mol, kemudian reaksinya CH3COOH plus OH- menghasilkan CH3COO- plus H2, sisa CH3COOH-nya 0,005 mol, terbentuk CH3COO- sama dengan 0,005 mol. Volume totalnya 200 mili, diubah menjadi liter jadi 0,2. Kita hitung pH-nya terlebih dahulu. pKa plus log konsentrasi CH3COO- dibagi konsentrasi CH3COOH sama dengan 5 plus log 0,005 dibagi 0,005 sama dengan 5 plus log 1 sama dengan 5.
Kemudian soal selanjutnya, larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 120 ml larutan asam formiat 0,1 molar dengan 75 ml larutan kalsium formiat 0,1 m. Pertanyaannya, apakah campuran tersebut dapat membentuk larutan penyangga? Jika iya, berapa pH larutan yang terbentuk? Jika tidak, apa alasannya? Selanjutnya, ke dalam larutan itu ditambah 1 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 molar. Hitung pH larutan tersebut sesudah penambahan KOH dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5. Di sini kita bisa menuliskan diketahui volume HCOOH 120 ml menjadi 0,1 molar dan volume HCOO2 70 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. 1 mol menghasilkan 2 mol HCOO main, jadi volume totalnya 120 ml ditambah dengan 75 mili sama dengan 195 mili sama dengan 0,195. HCOO main dari garam itu berarti 2 kali 0,1 M sama dengan 0,2 M. Ka-nya HCOOH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 pKa. pKa-nya bisa dicari dengan min log 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan min log 2 plus log 10 pangkat min 4 min log 2 min 4 log 2 sama dengan 0,3. pKa-nya min 0,3 min 4 sama dengan 3,7. Apakah terbentuk larutan penyangga? Ya, karena larutan mengandung asam dan basa konjugasi, maka terbentuk larutan penyangga. Yang B, berapa pH larutannya? Kita hitung konsentrasinya dulu. HCOO sama dengan 0,1 kali 120 dibagi 195 sama dengan 0,0615 molar. Kemudian kita hitung konsentrasi HCOO min 0,2 kali 75 dibagi 195 sama dengan 0,0769 molar. Kemudian kita cari pH sama dengan 3,7 plus log 0,0769 dibagi 0,0615 sama dengan 3,7 plus log 1,25 sama dengan 3,7 plus 0,10 sama dengan 3,8. Kemudian yang C ditambah 1 mili KOH 0,1 molar, hitung pH baru. KOH bereaksi dengan HCOOH. HCOOH plus OH min menghasilkan HCOO min plus H2O. Mol KOH menghasilkan 0,0001 mol. Mol HCOOH awal menghasilkan 0,012 mol. Mol HCOO min awal menghasilkan 0,015 mol. Setelah reaksi, mol HCOOH 0,012 min 0,0001 sama dengan 0,0119 mol. Kemudian mol HCOO min sama dengan 0,015 ditambah 0,0001 sama dengan 0,015 mol. Volume total 195 mili ditambah 1 mili sama dengan 196 mili sama dengan 0,196 liter. Konsentrasi baru kita bisa mencari konsentrasinya HCOH sama dengan 0,0119 dibagi 0,196 sama dengan 0,0607 molar. Konsentrasi HCOO min sama dengan 0,0151 dibagi 0,196 sama dengan 0,0770 molar. Kemudian kita mencari pH sama dengan 3,7 ditambah log 0,0770 dibagi 0,0607 sama dengan 3,7 plus log 1,269 sama dengan 3,7 plus 0,103 sama dengan 3,80. Kemudian soal selanjutnya, larutan AgNO sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 0,2 mili dapat bereaksi dengan larutan NaCrO4 0,1 molar sehingga membentuk endapan. Berapa gram massa endapan yang dapat dihasilkan dan berapa volume larutan NaCrO4 jika diketahui ArAg 108, S32, Na23, Cr52 dan Ksp Ag Cr
NaCO3 2 kali 10⁻5. Kita bisa menuliskan diketahui volume AgNO3 sama dengan 100 mili sama dengan 0,1 liter, konsentrasinya 0,2 molar, konsentrasi Na2CrO4 0,1 molar, MrAg 108, Na23 Cr 52 O16, KSP-nya Ag2CrO4 3,2 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanya masa endapan Ag2CrO4 terbentuk dan volume larutan Na2CrO4 dibutuhkan. Bisa kita cari terlebih dahulu reaksinya 2AgNO3 plus Na2CrO4 menjadi Ag2CrO4 mengendap ditambah 2NaNO3, kemudian kita cari perbandingan molnya, 2 mol AgNO3 dibanding 1 mol Na2CrO4. Hitung mol masing per reaksi. Mol AgNO3 kita menggunakan rumus M kali F sama dengan 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,02 mol. Untuk bereaksi sempurna perbandingan 2:1, mol Na2CrO4 sama dengan setengah kali 0,02 sama dengan 0,01 mol. Volume Na2CrO4 yang dibutuhkan M sama dengan 0,1 molar. Volume sama dengan mol dibagi M sama dengan 0,01 dibagi 0,1 sama dengan 0,1 liter sama dengan 100 mili. Hitung masa endapan mol Ag2CrO4 sama dengan 0,02 dibagi 2 sama dengan 0,01 mol. Kemudian kita cari MrAg2CrO4 sama dengan 2 kali 108 plus 52 plus 4 kali 16 sama dengan 216 ditambah 52 ditambah 64 sama dengan 332 gram per mol. Kemudian kita cari massa sama dengan mol kali MR sama dengan 0,01 dikali 332 sama dengan 3,32 gram. Baik, terima kasih. Itu pembahasan yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.